Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair bittiqa mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajma'in khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhi jami' tabi'in wa atba'u tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila ruhi ulama ila amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wasufin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Imam Ghazali summa ila Junaid al-Baghdadi summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa barriha min yaminiha ila shimaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa amina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa mu'allif hadal kitab Muhammad Ali As-Sabuni mufassir fi safwati tafasir Syekhul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pengajian tafsir kita. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas sampai surat Al-Baqarah ayat 218 ya. Saya bacakan dulu ayat 218 sebelum masuk ke 219. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, wal ladzina hajaru dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Ulaika mereka itu semua yarjuna rahmatullah mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim dan sesungguhnya Allah Ghafur Maha Pengampun, Rahim dan Maha Penyayang. Jadi akhir dari pembahasan 2 minggu yang lalu menjelaskan tentang orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah itu semata-mata mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan ini masih momentum Muharram ya. Jadi hijrah itu bisa diartikan pindah tempat ya. Dulu Rasulullah dari Mekah ke Taif, dari Mekah ke Habsyi ya, ke Habasah, terus dari Mekah ke Yasrib ke Madinah. Tapi dalam pengertian yang lain hijrah itu diartikan minal maksiyah ila ta'ah.
ya, pindah dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah. Itu pun termasuk hijrah. Jadi siapa orang yang berhijrah, wajahadu dan berjihad di jalan Allah, maka mafhum muwafaqahnya ya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan rahmat ya. Rahmat itu ya sesuatu yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 minggu yang lalu sampai di situ, kita lanjutkan ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka, para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil khamri wal maisir, tentang khamar dan judi. Ya. Di dalam tafsirnya dijelaskan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ay yas'alunaka ya Muhammad an hukmil khamri wa hukmil qimar. Jadi para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum khamar dan hukum berjudi. Ya, maisir itu judi. Sinonimnya atau muradifnya qimar. Jadi sesuatu yang untung-untungan. Hati ya, Bapak-bapak, walaupun judi itu bukan semata-mata main kartu, gapleh gitu ya, ditambah dengan duit, remi, ditambah dengan duit, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi segala sesuatu yang sifatnya untung-untungan. Nah itu termasuk maisir ya. Termasuk sesuatu yang diharamkan. Qimar. Nah, ini termasuk sekarang zaman nonton sepak bola. Ya, saya pegang Argentina, Bapak pegang mana misalkan Belanda. Nanti kalau Belanda kalah, Bapak harus bayar ke saya. Nah itu nggak boleh. Ya, saya nonton bola itu hanya sekedar hiburan. Jadi tidak ada unsur maisir. Jadi kalau unsur maisir mah ada yang kalah bayar ke yang menang. Atau misalkan main tenis, yang kalah bayar ke yang menang. Itu nggak boleh. Termasuk ini jadi pertanyaan ketika saya ngajarin di anak-anak di aliyah. Pak, saya kan suka main futsal. Ya, main futsal. Itu yang kalah itu harus meraktir makanan dan lain sebagainya. Kata saya ingat kalau akadnya dari awal yang kalah harus bayar sama yang menang, itu maisir. Ya. Nah, bagaimana kalau lomba? Nah, itu hati-hati. Jadi jangan terjebak kepada maisir. Karena biasanya lomba itu mendapatkan hadiah. Dan hadiah itu biasanya diberikan oleh seseorang. Misalkan bupati K. Itu dari bupati. Ya. Adapun untuk pendaftaran itu kan untuk sekedar administrasi. Untuk biaya bukan dikumpulkan kemudian yang menang mendapatkan dari kumpulan-kumpulan tersebut. Nah itu nggak boleh. Itu sama aja dengan judi. Ya, makanya ini hati-hati dalam masalah-masalah keseharian itu bisa terjebak kepada judi. Ini tidak boleh. Makanya kata Allah melalui Nabi Muhammad, "Qul," katakan ya Muhammad, "fihima," di dalam dua perkara tadi, di dalam khamar dan maisir, ismun kabir, terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya bagi manusia. Nah ini kata-kata manfaat bagi manusia itu bukan berarti judi dan khamar atau khamar dan judi itu diperbolehkan. Ini merupakan tahapan, ya, tahapan Allah ketika mau mengharamkan judi dan khamar dan judi. Jadi Allah itu sangat bijak,
Ya, ketika Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, itu tidak sekaligus. Kenapa? Karena memang tradisi di Arab itu memang tradisinya yang minum khamar, yang berjudi. Makanya ketika Islam datang, kalau tiba-tiba langsung diharapkan, mereka akan kaget. Ya, makanya ayat Al-Quran itu mengharamkannya atau mengikisnya secara bertahap. Nah, ini bahasa Al-Quran yang pertama. Nah, saya loncat dulu ke ayat yang lain, ya, surat yang lain. Itu setelah ayat ini turun, maka para sahabat masih mabuk-mabukan, masih minum khamar. Bahkan dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Ali As-Sobuni juga, itu salah satu dari sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib, itu minum khamar, setelah itu jadi imam sholat. Ya, nah, ketika jadi imam sholat, ngaco itu bacaan. Ya, dalam kitab As-Sobuni itu dia baca surat Al-Kafirun. Nggak ketemu lakum dinukum waliyadin. Maka turun ayat berikutnya. La taqrabus sholat wa antum sukaro. Ya, jangan deket-deket sholat kalau kamu masih mabuk. Nah, itu ayat yang kedua dalam tahapan pengharaman khamar. Baru yang ketiga, yang terakhir, itu secara jelas dan tegas. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum ila akhirih, ya. Nah, ini ketika ayat ketiga itu turun, para sahabat itu langsung tidak minum lagi. Bahkan dalam sebuah riwayat, gentong-gentong tempat khamar itu digulingkan. Jadi menurut satu riwayat di Madinah itu hampir banjir khamar, gitu ya. Ketika ayat yang terakhir turun, innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajram rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ya. Nah, ini kalau ayat yang pertamanya seperti ini. Jadi proses pengharaman khamar itu secara bertahap dengan bahasa Al-Quran, ya, qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Ya, dalam kedua perkara itu terdapat dosa yang besar, tapi ada manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini ayat tentang keharaman tentang masalah khamar dan maisir yang belum diharamkan secara tegas, baru disindir aja oleh Allah. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Kalimat ini masih dalam satu ayat yang tadi. Dilanjutkan, wa yas'alunaka, dan para sahabat itu bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza yunfikun, ya, apa saja yang harus diinfakkan, atau nah ini tentang tata cara berinfak itu harus bagaimana, madza yunfikun. Dijawab oleh Allah melalui Nabi Muhammad, kul, katakan wahai Muhammad, al-afwa, kulil afwa. Jadi berinfak itu al-afwa. Apa itu al-afwa? Harta yang lebih dari keperluan. Ya. Jadi nah di sini ditafsirkan wa yas'alunaka madza yunfikun wa madza yutrakuna min amwalihim. Jadi harta yang tersisa dari kelebihan yang dipakai. Misalkan bapak-bapak satu bulan itu harus menghabiskan atau kebutuhannya 4 juta, sementara gajinya 5 juta misalkan. Kan ada tuh 1 juta lagi. Maka yang 1 juta itu, nah itu sebagiannya untuk infak. Ya, boleh diinfakkan semua, boleh juga ya sekadarnya aja.
sekadarnya aja. Misalkan 100.000 infakkan. Ya, yang 19.000, yang 900.000 untuk misalkan jaga-jaga atau nabung untuk keperluan anak sekolah ke depannya. Jadi menurut ayat ini seperti itu, ya. Menurut tafsirannya tadi, ay yas'alunaka madza yunfikuna wa madza yutrakuna min amwalihim qul lahum anfiqu al-fadil anil hajah, ya, wala tanfiqu ma tahtajuna ilaihi wa tabiuna anfusakum. Jadi ini etika berinfak, ya, tapi beda dengan infaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib kebutuhan pribadi dikorbankan. Kenapa? Karena ada yang minta-minta. Jadi dalam sebuah riwayat Sayyidina Ali beserta keluarga, ya, Fatimah, Hasan dan Husain mau makan roti, mau disuapkan gitu ya. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok minta makan. Ya, akhirnya nggak jadi makan, akhirnya dikasihkan roti. Nah itu mah beda, itu makomnya sudah tinggi. Ya, Ali bin Abi Thalib kan bahkan dia sudah berjanji dalam dirinya, saya sudah menceraikan perkara dunia. Itu Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, dan diikuti oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Oke, jadi infak itu seperti itu. Kadzalika, yang demikian itu yubayyinullah, ya. Allah menjelaskan lakum kepada kamu al-ayati, tanda-tanda atau ayat-ayat, la'allakum tatafakkarun, ya. Mudah-mudahan kamu sekalian berpikir. Ini luar biasa. Ini ayat ini sekali lagi, selain tadi diusahakan, harus menjauhi khamar dan maisir. Kenapa? Karena dosa keduanya lebih besar, dan tata cara berinfak. Ya termasuk kita semua usahakan setiap bulan itu harus mengeluarkan infak. Walaupun infak yang utama itu untuk keluarga, tapi memang kalau masih ada sisa, ya bagikanlah kepada orang lain, ya, atau pada masjid, kepada lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Oke, ayat berikutnya, fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat. Ini penjelasannya atau tafsirannya. Ayat ditakfuru fi amri dunya wal akhirah. Fata'lamu annal ula di sini dunia faniyatun, ya. Jadi ayat ini memberikan pemikiran kepada kita tentang perkara dunia dan akhirat. Maka ketahuilah, ya, annal ula ay anna dunya faniyatun. Perkara dunia itu faniyatun, itu tidak kekal atau akan rusak, ya. Wal akhiratu, sedangkan masalah akhirat baqiyatun, itu kekal. Fata'ammalu lamma huwa aslahun wal aqilu min asari ma yabqa ala ma yafna, ya. Maka beramallah terhadap sesuatu yang aslah, yang lebih maslahat, dan berpikirlah tentang perkara yang kekal dan juga perkara yang fana. Ini jadi harus ada peningkatan. Jadi jangan terpesona dengan dunia. Jadi harus mengejar akhirat. Ya, seperti kata Ustadz Rasid minggu yang lalu dijelaskan bahwa dunia itu hanya jangan sampai lupa saja, ya. Ya, jadi walatan, jadi jangan menjadi tujuan utama.
Jadi kata Ustaz Rosid, kalau kita mau pulang kampung, maka kita mampir di rest area itu kan tidak selamanya, hanya sekedar mampir saja. Tujuan utamanya ya pulang kampung, maksudnya pulang ke negeri akhirat, ya. Nah, rest area atau mampir sana sini, gitu ya, itu hanya sekedar sementara saja, dan itu adalah dunia. Ya, tapi biasanya orang terjebak pada masalah dunia, ya. Nah, kekewut dunia. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil yatama, tentang anak yatim. Ya, kul, katakan wahai Muhammad, kata Allah itu, islahun lahum khair. Islahun. Terima kasih. Islahun, memperbaiki keadaan lahum, bagi anak-anak yatim itu khair, adalah baik. Ya, jadi memperbaiki anak-anak yatim itu termasuk khair, itu termasuk baik, ya. Nah, ini ayat wa yas'alunaka ya Muhammad an mukhalatatil al-yatama fi amwalihim ayukhalidunahum am ya'tazilunahum. Ya. Jadi dan para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang bergaul dengan anak yatim, ya, bergaul dengan anak yatim, dan fi amwalihim, dalam masalah harta, ayyukhalidunahum au ya'tazirunahum. Apakah boleh yukhalid itu ngurus, gitu ya. Khalid itu asalnya bersatu. Jadi mukhalid, misalkan saya gabung dengan bapak-bapak, nah, itu artinya yukhalid, ya. Bagaimana kalau ngurus, maksudnya yukhalid, mengurusi anak-anak yatim itu bagaimana? Nah, dijawab oleh Allah, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Maka apabila bergaul dengan mereka, fa ikhwanukum, ya, maka mereka itu, anak-anak yatim itu, ikhwanukum, saudara-saudara kamu. Itu adalah saudara-saudara kamu. Ya, jadi bergaul dengan mereka itu merupakan sesuatu yang baik, dan itu mereka adalah saudara-saudara kami. Nah, ini fakul lahum mudakhilatuhum ala wajhil islam khair min iktizar, ya. Jadi mengurus mereka itu baik daripada membiarkan mereka lah, maksudnya, daripada mengacuhkan mereka. Ya. Wallahu, dan sesungguhnya Allah, ya'lamul mufsidah, ya, maha mengetahui tentang yang berbuat mufsid. Nah, mufsid di sini isim fa'il, ya, dari kata fasad. Artinya Allah maha mengetahui tentang al-mufsid minal muslih, dari yang berbuat kebaikan. Jadi Allah mengetahui mana yang orang yang suka berbuat mufsid, orang yang suka merusak, dengan orang yang suka berbuat kebaikan. Ini sedikit masalah yukhalituhum, ya, mengurusi yatim itu. Jangan sampai juga karena mengurus yatim, dan yatimnya itu kemudian mendapatkan sumbangan yang banyak, gitu ya,
Tapi kemudian hartanya dimakan oleh yang ngurus, itu nggak boleh, ya. Tapi kalau hanya sekedar sama-sama makan ngurus, ya, misalkan saya punya panti yatim, ya, saya juga ikut makan. Kenapa? Karena saya yang ngurus mencari makan untuk yatim. Hanya kalau sekedar numpang makannya nggak apa-apa. Asal jangan sampai memperkaya diri dari uh, apa mendapatkan harta-harta untuk anak yatim. Ya, kan banyak itu. Panti yatim itu hanya sekedar adop saja. Tapi dia nyebar proposal ke sana kemari, yatimnya mah terbengkalai, sementara hartanya dimakan untuk pengurusnya, untuk poya-poya dan lain sebagainya. Itu makanya ini sampai ditanyakan oleh mufassir ini, ya, an mukhalitul yatama fi amwalihim ayu khalitunahum au yaktaziluna. Jadi dalam mengurus anak yatim itu boleh enggak ngurus terjun atau biarkan saja, ya. Nah, di sini jawabannya ya fakullahum mudafilahum ala wajil islah khair min lihin, ya. Mengurusnya, ya, mukhalifnya itu lebih baik kalau dia islah, ya, daripada membiarkan. Oke. Wallahu ya'lamu al-mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum walau sya'a, ya. Dan kalau walau sya'allah, dan kalau Allah menghendaki atau berkehendak, la'anatakum, niscaya dia akan mempersulit kalian, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun hakim, maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi kata ayat ini, ya, harus pedulilah sama anak yatim, ya. Kenapa? Karena itu merupakan islahun lahum khair. Tapi ketika mengurusnya hati-hati, ya, jangan sampai harta anak yatim itu dimakan secara berlebihan, ya, secara berlebihan. Ya, sebisa mungkin sih kita bisa memilah dan memilih, ini mah yatim, ya, ini mah untuk saya, karena misalkan saya punya gaji tersendiri, ya usahakan harus ikhtiar, hati-hati. Oke, itu ayat 220. Ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala tunkihu, janganlah kamu sekalian menikahi. Ini mukhatabnya laki-laki, ya. Jadi janganlah menikahi al-musyrikati, ya, perempuan yang musyrikah, hatta yu'minna, sehingga perempuan tersebut beriman. Wala amatun, dan amat itu budak perempuan, mukminatun khairun min musyrikatin, itu lebih baik dari perempuan yang musyrikah. Walau a'jabatkum, walaupun perempuan yang musyrikah itu menarik hati kamu, ya, menarik hati itu, ya, lebih cantik gitu, ya, lebih kaya gitu, ya, dan lain sebagainya. Tapi kata ayat ini, wala amatun mu'minatun khairun minal musyrikah, ya. Jadi bandingannya
budak perempuan yang mukminah itu lebih baik daripada yang musyrikah. Walaupun yang musyrikah itu ajabatkum, menarik hati kamu, ya, mungkin punya kelebihan, apakah kecantikan dan lain sebagainya. Wala tunkihul musyrikina. Nah, ini mukhatabnya, dan janganlah nikahkan, ya, al musyrikina, ya, orang-orang musyrik, laki-laki maksudnya, hatta yu'minu, sehingga mereka itu beriman. Wala abdun, maka lanjutannya wala abdun, dan budak hamba sahaya laki-laki mukminun yang mukmin, khairun, itu lebih baik min musyrikin, ya, daripada laki-laki yang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun laki-laki yang musyrik itu lebih menarik hati kamu, ya, lebih gagah, lebih ganteng gitu ya. Tapi kata ayat ini wala abdun mu'minun khair, ya, budak laki-laki itu lebih baik. Ya, ulaika yad'una ilan nar, mereka itu yad'una, mengajak ilan nar, pada api neraka. Wallahu, sedangkan Allah yad'u ilal jannah, mengajak kepada surga. Wal magfirah, dan ampunan, biidnihi, dengan izinnya, ya. Wa yubayyinu ayatihi, dan menjelaskan ayatihi, dengan ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, mudah-mudahan kalian semua bisa mengambil pelajaran, ya. Nah, ini ketika terutama kalau punya anak, ya, punya saudara, nah, hati-hati. Jadi jangan sampai anak kita, saudara kita, ya, istilahnya nikah beda agama, karena itu akan lebih rumit, ya, lebih rumit. bandingannya bukan hanya orang miskin lebih baik, yang penting mukmin, gitu. Bandingannya hamba sahaya, ya, hamba sahaya kalau masih ada di dunia itu lebih baik, asal apa, seiman dengan kita, ya. Jadi banyaklah, ya, ibroh-ibroh, ya, di tampilan yang nikah beda agama itu nanti repot anak keturunannya, yang satu ikut agama bapaknya, yang satu ikut agama ibunya. Itu kan nanti pertanggungjawabannya gimana? Ya, bukan berarti anti bineka, ya. Ini bukan persoalan anti kebinekaan, tapi ini masalah keimanan, ya. Jadi kita harus tegas lah sama anak keturunan kita atau saudara kita, kalau minta saran kepada kita, itu kasih saran yang lebih tegas lah. Oke, kita lanjutkan. Kenapa di sini bahasanya ada tegas juga, ya. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu semua akan mengajak kepada neraka, ya, akan mengajak kepada riwah lah, ya. Riwah itu, ya. Jadi kalau Allah itu mengajak kepada surga. Oke, ayat terakhir, masih ada 5 menit lagi. Wa yas'alunaka 'anil mahidi, dan para sahabat bertanya tentang mahid, tentang perempuan yang haid. Ya. Kul, katakan wahai Muhammad, wa ada, bahwa darah haid itu adalah darah kotor, ya. Terutama ini bapak-bapak, kalau istrinya masih produktif, ya, kecuali istrinya sudah menopause. Kalau menopause kan nggak ada haid lagi. Kalau istrinya masih produktif, lagi haid, itu kata ayat ini fa'tazilun nisa, maka harus menjauhi istri, ya. Menjauhi istri itu bukan pindah rumah, ya, jangan dekat-dekat istri, ya.
Ya, fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka hendaklah menjauh dari istri ketika istri fil mahid sedang haid. Wala taqrabuhunna, dan jangan dekat-dekat. Hatta yadhkurna, sampai istri kita itu suci. Ya. Nah, ya walaupun di saya pernah mengajar Dalilul Falihin, ya, sarah dari Riyadhus Shalihin, itu masih diperbolehkan dekat, ya, walaupun hanya tapi batasannya hanya istinta, ya, istinta. Jadi tidak boleh dukhul. Kalau dukhul kan nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar bercumbu boleh. Tapi khawatir kebablasan, lebih baik janganlah. Ya, apalagi zaman nonton bola, ya suaminya nonton bola aja lah. Kalau istri lagi kalangan. Jadi khawatir, ya, khawatir nanti terjadi sesuatu. Kenapa? Karena istri lagi mengeluarkan darah kotor. Darah kotor itu kan pernah diteliti oleh orang Barat itu, ya. Darah haid itu disiramkan ke tanaman, beberapa jam kemudian tanaman itu kering, mati. Khawatir kan kepunyaan laki-laki mati gitu. Ya. Nah ini makanya Islam ini luar biasa. Kalau lagi haid jangan. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna, maka apabila istri sudah suci, fatuhunna, ya, silahkan datangi, silahkan campuri, ya, min haitsu amarakumullah, dari sekiranya atau dari sisi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, Allah mencintai orang-orang yang ahli taubat, tukang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang suci. Ya, jadi seperti itu. Nah ini di tafsirannya pun dijelaskan, wa yas'alunaka ya Muhammad an itya'in nisa fi halatil haid ayahillu am yahlum, ya, bagaimana mendekati istri dalam keadaan haid, halal atau haram. Pakul, maka katakan, dalam tafsiran ini, lahum innahu syai'un mustaqdirun wa ma'asyiru wa ma'asyirtuhunna fi hadhil halah fihi ada lizawjaini, ya. Jadi itu sesungguhnya adalah sesuatu yang ada itu apa, ya, kotor, terlarang, ya, terlarang, ya, menggauli istri dalam keadaan haid. Nah ini pertanyaannya, ayahillah au yahrima, ya, apakah halal ataukah haram? Di sini hanya dijelaskan bahwa itu ada sesuatu yang kotor, sesuatu yang ya tidak suci, lizaujaini, bagi pasangan suami istri, ya. Jadi harus dijauhi, ya. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid, ya. Ai ijtanibu ma'asyiratun nisa fi halatil haid. Nah, jadi harus menjaga kalau perempuan sedang dalam keadaan haid. Jadi nanti kalau suci, ya silahkan. Nah, ini terutama bagi yang habis lahiran itu kan, maka ada strategi, ya Pak Jajat. Kalau istri habis lahiran itu harus beli apa? Harus beli Indomie. Indomie. Jadi tiap hari makan Indomie, kan Indomie isinya 40 bungkus gitu, ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau istri lagi halangan tidak boleh digabui. Ini aturan
ajaran Islam. Jadi kalau tidak mematuhi itu terlarang, sesuatu yang kotor ya. Oke, itu saja Bapak-bapak dari 4 ayat ini. Ini lebih kepada pembelajaran fikih, tapi termasuk di dalam juga ada akhlak ya, dan juga ada tauhidnya. Tauhidnya itu tadi hati-hati kalau nikah antar agama gitu ya. Fikihnya tata cara memilih makanan dan minuman, perbuatan khomar, maisir ya, tata cara infak gitu ya, tata cara menggauli anak-anak yatim, nah itu ya, termasuk mendekati istri yang lagi haid. Jadi harus punya etika, walaupun itu istri kita, tapi tetap ada etika bergaul dengan istri. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.